pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus DPP PKB yang saya hormati, teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang saya hormati. Pertama, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk kami ingin menyampaikan pengumuman secara resmi susunan pengurus DPP PKB. Kelengkapan dari susunan yang sudah teman-teman baca beberapa hari yang lalu. Dari berbagai diskusi, perbincangan dan rapat kerja, rapat pleno, dan berbagai briefing yang kita lakukan seminggu terakhir ini, maka di depan teman-teman semua inilah jajaran pengurus DPP PKB. Jajaran pengurus DPP PKB terdiri dari Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Dewan Syuro seperti yang kita ketahui sudah langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin. Jajaran Dewan Tanfid, Ketua Umum DPP akan memimpin seluruh kelembagaannya. Dalam hal ini saya akan mengumumkan yang pertama, sudah kenal kan Ketua Umum PKB, saya sendiri, Muhaimin Iskandar. Yang kedua, wakil-wakil Ketua Umum. Yang pertama, Ibu Ida Fauziah. Yang kedua, Pak Hanif Dakhiri. Yang ketiga, Haji Cucun Samsurizal. Yang keempat, Faisal Reza Haji Faisal Reza. Yang berikutnya, Wakil Ketua Umum Saudara sahabat saya Rano Alfa. Ini Wakil Ketua Umum. Dan ditambah satu lagi tidak bisa hadir, Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana. Juga Jazilul Kata kan Jazilul belum. Di bawah Ketua Umum ada wakil-wakil Ketua Umum DPP. Di bawah Ketua Umum langsung melalui Wakil Ketua Umum ada yang namanya Ketua Harian yang akan mengorganisir, mengelola, memanage kepemimpinan sekaligus manajemen DPP PKB. Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab pengorganisasian dan implementasi program, mewakili Ketua Umum sehari-hari. Jadi kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum. Ketua Harian adalah sahabat Ais Safiyah Asfar, kandidat doktor dari Universitas Erlangga, usia 23 tahun. Ketua Harian di usia 23 tahun. Pertama, lulusan S1 Marketing Management ESSEC and Marketing Communication Cardiff University. Ini S1 S2-nya di UK, Inggris. Baru S3-nya ngambil hampir selesai di Universitas Erlangga. Ais ini juga sebelah kanan saya adalah calon legislatif PKB terpilih di DPRD Surabaya Kota. Kita tarik ke Jakarta. Berikutnya, wakil-wakil ketua harian. Wakil ketua harian Najmi Mumtazah Rabbani, umur 27 tahun, lulusan UGM,
satu alma mater dengan saya. Pengusaha muda yang malang melintang di dunia politik, sudah berpindah 3 partai dan ini insya Allah yang terakhir. Saudara Najmi ini adalah aktivis di kampus, sempat menjadi mewakili Indonesia di KTT ASEAN di Bangkok tahun 2019. Najmi juga dikenal sebagai Abang Jakarta Selatan 2020 dalam ajang kontestan Abang None Jakarta. Najmi berpengalaman di berbagai posisi strategis, pernah jadi pengurus partai di DKI Jakarta, juga sebagai kapten di Ubah Bareng Jabodetabek sekaligus jubir timnas Amin pada Pilpres yang lalu. Berikutnya wakil yaitu Rizal Ilham Pratama. Umur 26 tahun, wakil ketua harian, sarjana ilmu pemerintahan FISIP Unpad Bandung, ketua BEM FISIP Unpad 2019, ketua BEM Unpad 2020. Terlibat berbagai organisasi, terutama organisasi non-profit di berbagai bidang, sebagai policy analyst di Carbon Ethic, juga pernah bergerak di diplomasi pemuda, Co-Head of Legal and Partnership Indonesian Youth Diplomacy. Di bidang politik juga pernah punya pengalaman pada Pilpres yang lalu sebagai co-founder dari Ubah Bareng yang menjadi bagian dari gelombang perubahan pada Pilpres, partisipasi pemuda dalam politik Indonesia. Tepuk tangan untuk Lisa. Berikutnya wakil ketua harian Gilbran Muhammad Nur. Usianya termuda, baru 23 tahun. 23 tahun dan belum lulus S1. Sedang belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan UGM. Untuk minggu-minggu depan akan mengakhiri studinya, insya Allah moga-moga cepat lulus. Gibran aktif di berbagai organisasi, salah satunya pernah menjadi ketua BEM UGM tahun 2023. Di universitas di UGM juga pernah BEM fakultas tahun 2022. Pernah juga mengikuti summer school di University of Hiroshima sebagai perwakilan UGM. Berikutnya adalah wakil ketua harian Nadia Alfi Royhana. Umur 28 tahun, S1 Psikologi, S2 Psikologi Industri. Kemudian aktivis PMII, terutama PMI Putri, IPNU, Fatayat NU, juga aktif di SARBUMUSI, Syarikat Buruh Muslimin Indonesia. Pernah menjadi staf di DPR RI. Berikutnya adalah mana tadi? Muhammad Aji Pratama. Mana? Dia stand up komedian, kerap membawakan isu-isu sosial dan politik dalam setiap penampilannya dengan gaya komedi yang lugas dan tajam. Strategi pengalaman dalam berbagai kegiatan, termasuk kemampuan membuat branding dan komunikasi politik, terlibat kampanye-kampanye politik pada pemilu 2024 yang lalu. Sekarang umurnya paling muda, 24 tahun. Memutuskan bergabung dengan PKB karena melihat partai ini memiliki keterbukaan terhadap pendekatan komunikasi yang kreatif dan ringan. Sebagai bagian dari ketua harian DPP, wakil ketua harian, dia akan mendorong terciptanya iklim politik yang inklusif, menyenangkan dan khususnya bagi kalangan muda untuk terlibat dan menjadi bagian dari optimisme masa depan. Politik diatasi dengan humor. Berikutnya, wakil ketua harian adalah Lukman Maulana, umur 29 tahun. S1 dan S2-nya di Fakultas Ekonomi Bisnis UI,
pernah menjadi wakil bendahara DPC PKB Kota Bekasi, pernah berkarir sebagai marketer di Consumer Good, dan saat ini sedang berwirausaha di sektor perikanan dan kesehatan. Inilah ketua harian dan wakil-wakil ketua harian. Berikutnya ada ketua-ketua yang hadir, yang saya kenalkan. Satu, Kiai Haji Yusuf Hudai, ketua bidang agama 72 tahun. Berikutnya ketua Daniel Johan, ketua Pak Saiful Huda, ketua Ibu Dr. Nihaya Wafiroh, bendahara umum Pak Bambang Susanto, bukan Susetyo, Bambang Susanto. Oh ya, lupa ada yang penting yang akan mengorganisir ke dalam, yaitu sekjen. Sudah kenal, sekjennya nggak berubah, tetap yang lama, yaitu Hasanuddin Wahid, Dr. Hasanuddin Wahid. Sekarang masih anggota DPR RI Komisi 10. Teman-teman, itulah semua yang menjadi pengurus inti yang akan mengelola PKB ke depan. Dikendalikan ketua umum, dioperasionalkan oleh ketua harian AIS dan wakil-wakil ketua harian, juga disupport oleh wakil ketua umum dan juga para ketua-ketua bidang, dan juga nanti ada sekretaris bidang dan berbagai biro dan departemen. Nah, itulah yang ingin saya laporkan kepada masyarakat. Mohon doanya, mohon restu dari seluruh warga bangsa. PKB ingin mengabdi lebih sungguh-sungguh, produktif, dan tentu saja bermanfaat, bermaslahah bagi rakyat Indonesia. Dan kita berharap dengan ketua harian yang masih usianya, jadi mereka ini mengalami seleksi panjang dari berbagai daerah. Ada yang belum berpartai sama sekali, ada yang